Yang mengasuh Al-Imam Ahmad siapa? Yang mengasuh Al-Imam Ahmad adalah ibunya. Ibunya namanya Maimunah. Beliau mengasuh Al-Imam Ahmad. Dan ibunya ini tidak menjadikan Ahmad sebagai anak, tetapi seperti seorang kawan. Dan menumbuhkan Al-Imam Ahmad, membuat Al-Imam Ahmad suka dengan ilmu. Jadi ibunya inilah yang berperan besar mendidik Imam Ahmad, sebagaimana ibunya Imam Syafi'i berperan besar mendidik Al-Imam Asy-Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب زدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan atau sedikit memberitahukan tentang bagaimana Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, kemudian pujian daripada para ulama tentang Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Ahmad ibnu Hanbal adalah seorang imam yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan imam lainnya. Ya, beliau adalah salah seorang dari 4 imam mujtahidin. Yang pertama Al-Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Imam Malik, kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i, dan yang terakhir adalah Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Beliau kemarin kita jelaskan juga adalah seorang yang alim, seorang yang zuhud, seorang yang wara'. Ya, dilahirkan pada tahun 164 Hijriyah dan wafat pada tahun 241 Hijriyah. Berarti hidup sekitar berapa tahun? 77 tahun, dari 164 sampai 241. 64 sampai 241, 77 tahun. Tamam? Maka Imam Ahmad mengumpulkan 3 syarat untuk menjadi seorang ulama. Mengumpulkan 2 syarat. Ada 3 syarat menjadi ulama besar. Ya, pertama adalah umur yang panjang. Itu termasuk salah satu syarat jadi ulama yang besar. Tentunya tidak semuanya. Imam Nawawi meninggal dalam keadaan masih muda. Tetapi semakin panjang umur seseorang, maka dia semakin punya kesempatan untuk menyebarkan ilmunya. Kemudian yang kedua, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah cerdas, zaka. Kemudian yang ketiga adalah memiliki uang yang banyak. Menuntut ilmu perlu uang, perlu modal, perlu uang. Tetapi Imam Ahmad tidak punya ini, tidak punya uang. Beliau adalah seorang imam yang fakir. Jadi kalau kita lihat Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad fakir. Al-Imam Abu Hanifah kaya raya. Al-Imam Malik tidak bekerja tapi beliau dijamin oleh Al-Imam Laits ibnu Sa'ad. Dan Imam Malik bisa disebut kaya. Jadi 2 imam fakir. Dan yang paling fakir adalah Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu anhu. Jadi beliau dilahirkan di bulan Rabiul Awal pada tahun 164 Hijriah sebagaimana yang dijelaskan oleh kedua anaknya. Dan Imam Ahmad dilahirkan di mana? Di Baghdad. Beliau asalnya dari Maru, dari sebuah kota disebut dengan Maru. Kemudian beliau ibunya hijrah pada saat dia sedang hamil dan Imam Ahmad kemudian dilahirkan di kota namanya kota Maru, ya, di kota Baghdad, di kota Baghdad.
Kemarin sudah kita jelaskan juga bahwa Al-Imam Ahmad ini berasal dari Qabilah Bani Syaiban. Qabilah Bani Syaiban kemarin kita katakan merupakan Qabilah Rabi'ah, bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam kakeknya yang bernama Nizar. Nizar ibnu Ma'ad ibnu Adnan. Nizar punya anak dua. Yang pertama Rabi'ah dan yang kedua Mudhar. Mudhar itu siapa? Kakeknya Nabi kita Muhammad SAW. Rabi'ah ini adalah qabilahnya Bani Syaiban dan qabilahnya Imam Ahmad. Jadi bertemu dengan Nabi SAW di Bani Syaiban. Kemarin sudah dijelaskan. Dikatakan juga tentang qabilah Imam Ahmad, idza kunta fi Rabi'ah fakathir bi Syaiban. Jadi Rabi'ah qabilah besar. Di antara qabilah Rabi'ah adalah qabilah Syaiban. Kalau kamu berasal dari Rabi'ah, maka perbanyak dirimu dengan Syaiban. Syaiban ini, Bani Syaiban merupakan qabilah yang banyak. Wa fakhir bi Syaiban, dan berbanggalah dengan Syaiban. Wa harib bi Syaiban, kemudian berperanglah dengan Syaiban. Jadi Bani Syaiban ini merupakan qabilah yang kuat, dan juga qabilah Arab asli. Imam Ahmad ibunya dari Bani Syaiban, bapaknya dari Bani Syaiban, jadi Imam Ahmad adalah seorang Arab asli. Ulama macam-macam, ada orang Arab, ada bukan orang Arab, tapi Imam Ahmad seorang Arab yang asli dan memiliki nasab yang tinggi. Akan tetapi kawannya yang bernama Yahya ibnu Ma'in mengatakan, maftakhara Ahmadun bil Arabiyyati qat. Ahmad tidak pernah berbangga-bangga dengan kearapannya. Wala dzakaraha, dan tidak pernah menyebutkan bahwa dia anaknya si fulan atau anaknya si fulan. Ini adalah Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala. Kemudian juga kemarin sudah dijelaskan bahwa ayahnya Muhammad ibnu Hanbal, ya, beliau Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, ayahnya adalah seorang tentara. Ayahnya adalah seorang tentara. Kemudian mereka itu asalnya dari Basrah, dari kota Basrah di Irak. Ya, ayahnya bernama Muhammad ibnu Hanbal, kakeknya bernama Hanbal ibnu Hilal. Hanbal merupakan wali. Wali maksudnya adalah penguasa, gubernur di sebuah kota namanya Sarkhas. Jadi beliau di sana adalah seorang yang berpengaruh, punya jabatan. Ya, di masa Bani Umayyah. Kemudian kita sudah jelaskan juga kemarin bahwa kakeknya ini memberontak kepada Bani Umayyah dan membantu Bani Abbas pada saat Bani Abbas memberontak Bani Umayyah, dan kemudian karena mereka membantu maka mereka juga dekat dengan Bani Abbas setelah Bani Abbas memenangkan pemberontakan melawan Bani Umayyah. Kemudian Imam Al-Asma'i mengatakan Abu Abdullah Ahmad ibnu Hanbal kana abuhu qaidan. Ayahnya seorang panglima, seorang pemimpin di tentara Bani Umayyah. Intinya beliau berasal dari qabilah atau dari keluarga militer. Imam Ahmad berasal dari keluarga militer, dan qabilah Bani Syaiban dari zaman Nabi juga kemarin sudah kita jelaskan, memang qabilah yang mereka itu qabilah militer, qabilah yang punya kekuatan pertahanan yang kuat, dan juga mereka yang melawan Persia, dipimpin oleh panglima mereka, yaitu siapa namanya? Al-Muthanna ibnu Harithah. Siapa Al-Muthanna ibnu Harithah? Siapa? Temannya Khalid ibnul Walid. Ya, Khalid ibnul Walid, panglima-panglima pada saat zaman Abu Bakar Siddiq yang melawan para murtadin, Ikrimah ibnu Abu Jahal, Al-Muthanna ibnu Harithah, Khalid ibnul Walid, dan seterusnya. Mereka termasuk panglima-panglima perang yang luar biasa, dan Muthanna ini bisa dibilang orang kedua setelah Khalid ibnul Walid, kurang lebih orang keduanya. Artinya dia seorang panglima yang berpengalaman dan yang sangat besar. Kemudian juga keluarga Imam Ahmad kita katakan mereka dekat dengan Bani Umayyah, dan oleh karena itu maka Al-Imam Ahmad
ada hubungan dengan pemerintah Bani Umayyah pada saat itu. Yang kemarin kita katakan bahwa pada saat dia disuruh untuk menjadi informan, menulis, karena Imam Ahmad punya kelebihan tulisannya sangat bagus. Dia sangat bagus tulisannya dan itu merupakan mata pencaharian Imam Ahmad. Beliau menulis, orang yang mau menulis memberikan beliau uang, kemudian dia tulis. Karena zaman dulu tidak ada percetakan, sehingga dia menulis karena tulisannya yang bagus. Jadi dia kalau ada kitab, seseorang dulu kalau mau mengambil kitab dari ulama, dia tulis di orang yang menulis tulisannya bagus. Jadi bukan seperti sekarang kita tinggal beli kemudian udah ada percetakan yang mencetak kitab. Akan tetapi zaman dulu tidak. Nah, Imam Ahmad karena tulisannya yang sangat bagus, pada umur 14 tahun beliau sudah sudah bekerja seperti itu, tapi dia pada saat disuruh oleh pamannya yang bekerja di Bani Umayyah untuk menjadi informan, untuk memberitahukan si fulan melakukan ini, si fulan melakukan ini, atau tajassus, dia tidak mau melakukannya. Dia tidak mau melakukannya karena hal itu diharamkan. Itu alasan Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kemudian ayahnya, Imam Ahmad mengatakan, lam ara jaddi wala abi. Aku tidak pernah melihat ayahku dan tidak pernah melihat kakekku. Diriwayatkan bahwa ayahnya meninggal pada saat Imam Ahmad masih pada saat ia berumur 30 tahun. Jadi ayahnya meninggal dalam keadaan Imam Ahmad masih kecil, umur 3 tahun dalam riwayat. Dalam riwayat dia sama sekali tidak melihat ayahnya. Jadi beliau hidup dalam keadaan apa? Dalam keadaan yatim. Al-Imam Ahmad hidup dalam keadaan yatim. Dan ini seperti Imam Syafi'i. Yang mengasuh Al-Imam Ahmad siapa? Yang mengasuh Al-Imam Ahmad adalah ibunya. Ibunya ini, ibunya namanya Maimunah, beliau mengasuh Al-Imam Ahmad. Dan ibunya ini tidak menjadikan Ahmad sebagai anak, tetapi seperti seorang kawan. Dan menumbuhkan Al-Imam Ahmad, membuat Al-Imam Ahmad suka dengan ilmu. Jadi ibunya inilah yang berperan besar mendidik Imam Ahmad, sebagaimana ibunya Imam Syafi'i berperan besar mendidik Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Ahmad ibnu Hanbal adalah orang yang miskin, kemarin kita katakan, sehingga dia ibunya menjahit baju dan Imam Ahmad membantu mengambil tali-tali dari jalanan dan sebagainya. Pokoknya membantu ibunya bekerja. Tetapi ibunya menyuruh dia untuk belajar dan untuk menuntut ilmu. Bagaimana ciri-ciri Al-Imam Ahmad? Beliau rahimahullahu ta'ala, ciri-ciri fisiknya adalah diriwayatkan orangnya tinggi. Imam Ahmad tinggi. Kemudian setelah itu kulitnya coklat. Kemudian mukanya enak dilihat, enak dipandang. Jadi walaupun dia agak kulitnya bisa dikatakan hitam, tetapi wajahnya enak dilihat. Kemudian selalu memakai pakaian yang kasar. Kenapa pakaian kasar? Karena tidak punya uang, bukan orang yang kaya. Berbeda dengan Imam Malik. Imam Abu Hanifah apa pekerjaannya? Abu Hanifah pekerjaannya adalah pedagang kain, ya, dagang kain. Imam Abu Hanifah berdagang kain, berdagang baju. Adapun Al-Imam Malik, beliau juga seorang yang memakai pakaian yang sangat bagus, memakai minyak wangi yang paling mahal, diriwayatkan seperti itu. Akan tetapi Al-Imam Ahmad, dan ini merupakan perbedaan, masing-masing ulama memiliki karakteristik yang berbeda, sifat-sifat yang berbeda dengan orang yang lainnya. Ya, jadi Imam Ahmad ini orangnya keras. Nanti kita akan katakan artinya keras di sini maksudnya beliau tidak suka bercanda. Sangat serius. Tidak pernah bercanda. Gurunya nanti salah seorang gurunya akan kita ceritakan biasa bercanda dengan muridnya. Tapi begitu ada Imam Ahmad tidak lagi bercanda. Serius dengan Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad tidak mau bercanda pada saat ada hadis Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam dibacakan. Ini merupakan sifat orang berbeda-beda. Ada yang serius, ada yang suka bercanda. Jadi berbeda-beda. Kemarin kita ceritakan Imam Tabrani suka bercanda. Imam yang lain suka bercanda. Imam Ahmad tidak, sangat keras, dan juga beliau memegang prinsip tidak mau diberikan uang oleh siapapun walaupun itu uang halal. Jadi nanti akan kita lihat di kisahnya bahwa dia berhari-hari tidak makan, kadang-kadang tidak makan. Kenapa? Karena tidak punya uang sama sekali. Al-Imam Ahmad juga dikatakan duduknya itu sering dalam keadaan, paling sering beliau pada saat duduk dalam keadaan bersila. Dan dia hidupnya pada saat zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Ini Khalifah Harun ar-Rasyid, khalifah yang paling agung, yang paling besar dalam Islam. Kemudian setelah itu nanti akan ada kisah dia bersama Al-Ma'mun yang kemarin sudah pernah kita singgung sedikit. Al-Ma'mun yang mulai mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad mulai belajar. Beliau menghafalkan Al-Quranul Karim. Kemudian mulai belajar, kemarin kita katakan bahasa Arab. Kemudian dia mulai bekerja di kantor, tadi ayahnya, pamannya tadi, pada umur 14-an tahun untuk menulis, karena tulisannya yang bagus. Nah, kemudian beliau mengatakan, Al-Imam Ahmad mengatakan, kuntu wa ana ghulaim akhtalifu ilal kuttab, thumma akhtalaftu ilal diwan, wa ana ibnu arba'i asyrata sanah. Dulu aku belajar di Al-Kutab. Kutab itu seperti TPA kalau zaman sekarang. Kemudian aku menghafalkan Al-Quran di situ. Setelah itu aku pergi ke Diwan seperti kantor pemerintahan, dan aku berumur 14 tahun. Nah, kemudian juga Imam Ahmad Ibnu Hanbal tidak punya orang tua. Biasanya anak itu dibimbing oleh orang tuanya, dibimbing oleh ayahnya. Namun Imam Ahmad tidak memiliki seorang ayah, dia hanya memiliki seorang ibu. Dan beliau seorang yang fakir. Tetapi orang-orang itu, keluarga, teman-teman Imam Ahmad bingung dengan Imam Ahmad. Mereka mengatakan, ana unfiqu ala waladi wa aji'uhum bil mu'addibin. Aku mengeluarkan harta untuk mendidik anak-anakku, dan aku membayar guru-guru khusus, guru-guru privat, ala an yata'addabu, supaya mereka belajar. Fama arahum yuflihun. Tapi mereka itu tidak seperti Imam Ahmad. Mereka tidak bisa seperti Imam Ahmad. Wa hadza Ahmad ibnu Hanbal ghulamun yatim. Ahmad ibnu Hanbal anak yang yatim. Unzuru kaif wa ja'ala yu'jabu min adabih wa husni tariqatih. Mereka kagum dengan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, dan mereka bingung, aneh kenapa Imam Ahmad bisa sukses di dalam menuntut ilmu, sedangkan anak-anak mereka yang mereka didik dan mereka keluarkan uang untuk pendidikannya, tetapi tidak seperti Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Nah, oleh karena itu ini merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idzal inayatu la hadatka uyunuha nam. Dalam kata seorang penyair mengatakan, kalau sudah Allah yang memilih, maka tidur saja kita, nggak usah kita melakukan apa-apa, sudah Allah yang sudah pilih, dia yang akan mempermudah semua urusan. Al-Imam Ahmad terkenal ini pada saat beliau masih kecil, terkenal dengan ketakwaannya, terkenal dengan rajinnya di dalam menuntut ilmu dan kesabarannya. Dan kemudian juga beliau walaupun masih kecil, beliau Al-Imam Ahmad rajin ibadah. Seorang ulama mengatakan, yaqulu Ibrahim ibnu Syammas, kuntu ara Ahmad bin Hanbal yuhyil laila wa huwa ghulam. Aku melihat Imam Ahmad salat malam dan dia masih kecil. Seorang ulama lainnya Al-Haytham Ibnu Jamil, seorang faqih, seorang ahli hadis di Baghdad, dia mengatakan, in 'asha hadzal fata, kalau anak muda ini hidup, fasayakunu hujjatan ala ahli zamanih, dia akan, kalau anak ini hidup, dia akan menjadi hujjah
menjadi ulama besar buat masyarakat yang hidup pada zaman tersebut. Kemudian Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu taala anhu juga mulai menuntut ilmu pada saat umurnya 15 tahun. Sekitar 15 atau 16 tahun baru beliau mulai menuntut ilmu. Tadi dia menghafal Al-Quran. Kemudian dia menuntut ilmu. Guru pertamanya adalah Al-Qadhi Abu Yusuf. Siapa Al-Qadhi Abu Yusuf? Siapa Al-Qadhi Abu Yusuf? Al-Qadhi Abu Yusuf, kemarin sudah kita jelaskan. Siapa beliau, ada yang ingat? Beliau adalah muridnya Al-Imam Abu Hanifah. Muridnya Al-Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah telah meninggal, telah wafat. Ya, Al-Imam Abu Hanifah telah meninggal. Kemudian Al-Imam Ahmad belajar dengan muridnya Al-Qadhi Abu Yusuf. Itu adalah orang yang pertama kali beliau belajar. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, awal man katabtu anhul hadith Abu Yusuf. Orang pertama yang aku tulis darinya hadis Nabi SAW adalah Abu Yusuf. Tapi beliau, Abu Yusuf, seorang faqih, ahli fikih. Beliau, Imam Ahmad, lebih suka belajar hadis. Jadi Imam Ahmad lebih suka belajar hadis. Maka dia mulai belajar hadis. Dan beliau mengatakan, khidmatul hadis talabuhu. Kalau kita mau melayani hadis Nabi SAW, cara melayani hadis Nabi adalah dengan menuntut, mempelajari ilmu hadis. Nah, kemudian mulai beliau melakukan hal yang dilakukan oleh seluruh ulama, mulai mencari hadis Rasulullah SAW, mulai menuntut ilmu, dan dia mulai rihlah. Rihlah itu apa? Safar, berjalan untuk menuntut hadis Nabi SAW, menuntut ilmu hadis. Tetapi sebelum dia memulai perjalanannya, dia belajar hadis dengan para ulama di Baghdad yang ada di tempat tinggalnya dulu, terlebih dahulu. Beliau belajar dengan Husaim ibnu Bashir. Husaim ibnu Bashir, seorang ulama besar. Nanti akan kita jelaskan sedikit tentang biografinya. Seorang ulama besar di Baghdad. Beliau belajar dengan Husaim selama 4,5 tahun. Belajar dengan siapa? Dengan Husaim. Kemudian belajar di Kufah. Beliau belajar dengan 3 orang ulama besar. Yang pertama namanya Yahya ibnu Adam, kemudian Abdurrahman ibnu Muhammad ibnu Ziyad al-Muharibi, seorang ulama besar di Kufah. Kemudian belajar dengan Al-Imam Waqi' ibnu Jarrah. Waqi', siapa yang tahu Waqi'? Waqi' adalah gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi, kata Imam Syafi'i. Aku mengadu kepada Waqi' jeleknya hafalanku. Farsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Waqi' mengatakan padaku, tinggalkanlah maksiat. Kemudian wa faqala fa'lam bi anna al-ilma nurun, dan ketahuilah wahai Syafi'i bahwasanya ilmu Allah itu adalah cahaya, wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang melakukan kemaksiatan. Itu adalah Al-Imam Waqi'. Al-Imam Waqi', kata Imam Ahmad ibnu Hanbal, pada saat ditanya mana yang lebih berilmu, Al-Imam Abdurrahman ibnu Mahdi, ini gurunya Imam Ahmad semua, atau Waqi', maka Imam Ahmad mengatakan Waqi' akbaru fil qalb wa Abdurrahman ibnu Mahdi imam. Waqi' itu lebih besar di hatiku dan Abdurrahman bin Mahdi imam. Dua-duanya imam besar. Ya, Waqi' adalah seorang imam, seorang yang hafal hadis Nabi SAW, seorang yang rajin ibadah. Imam Ahmad mengatakan, ma ra'aitu mithla Waqi'in fil hifdhi wal isnad ma'a khusyu'in wa wara'. Aku tidak pernah melihat seperti Waqi', orang seperti Waqi' di dalam hafalannya dan di dalam sanadnya, di dalam sanad keilmuannya. Dan beliau juga seorang yang khusyuk dan seorang yang wara'. Kemudian Al-Imam Ahmad setelah dari Kufah, beliau berangkat ke
beliau berangkat ke Al-Basrah, ke Madinah Basrah. Ya. Dikatakan bahwa Imam Ahmad, Basrah di mana sekarang? Di Irak. Dikatakan beliau sekitar 4 kali, 5 kali, 6 kali berangkat ke Madinah Basrah atau ke kota Basrah untuk menuntut ilmu. Dan ini kita jangan lupa bahwa beliau seorang yang miskin. Jadi bukan seorang yang punya banyak ilmu, tidak, orang yang miskin. Sehingga orang kalau di dalam perjalanan itu butuh bekal. Imam Ahmad bekalnya tidak banyak. Tapi beliau tetap jalan untuk menuntut ilmu. Di Basrah dia bertemu dengan Ismail ibnu Ulayyah, wa Abdurrahman ibnu Mahdi, wa Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Para ulama, para fuqaha, para ahli hadis. Al-Imam Ahmad di Basrah ini selalu salat di masjid namanya Masjid Ma'zin. Masjid Ma'zin adalah masjid yang dibangun oleh Banu Syaiban, oleh kakek-kakeknya Imam Ahmad. Maka beliau selalu salat di masjid tersebut. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, "Fatani Malikun fa akhlafallahu alayya Sufyan." Aku tidak bertemu dengan Imam Malik, kata Al-Imam Ahmad. Akan tetapi Allah menggantikan aku dengan Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah. Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah, imam di Mekah Al-Mukarramah. Kata Imam Syafi'i, kalau bukan karena dua imam, Imam Sufyan dan Imam Malik, tidak ada lagi ilmu di Hijaz. Di Mekah Madinah hilang ilmunya. Dua orang itu yang menjaga ilmu Hijaz. Kemudian Al-Imam Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, ini gurunya Imam Ahmad. Kita mau tahu siapa guru-guru Imam Ahmad, karena hasil Imam Ahmad ini seorang ulama besar, ini bisa seperti beliau dari mana? Dari guru-guru yang mendidiknya. Yahya ibnu Sa'id, beliau belajar dari Abdullah bin Umar, dan beliau belajar dari Ja'far as-Sadiq. Siapa Ja'far as-Sadiq? Cucu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang tanya mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad, dan mazhab Abu Hanifah juga belajar dengan Ja'far as-Sadiq. Mazhab Malik, apakah mereka bukan mazhab Ahlul Bait? Mereka juga menyerap mazhab Ahlul Bait karena belajar dengan para Ahlul Bait, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beliau juga belajar dengan Imam Malik, dengan Imam Auza'i, dengan Imam Sufyan ats-Tsauri, Yahya bin Sa'id ini. Ya. Dan dia merupakan ulama besar dalam hadis. Kemudian Al-Imam Ibn Mahdi, ya, ini juga merupakan gurunya Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal menulis sekitar 700-an hadis daripada Al-Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi. Nah, kemudian setelah itu Al-Imam Ahmad pindah ke kota Wasit. Ke kota Wasit namanya. Dengar nggak itu? Ada kitab namanya Aqidah Wasitiyah. Wasit itu nama kota. Al-Imam Hushaim tadi yang disebutkan, guru Imam Ahmad yang pertama, bisa dikatakan pertama, tadi kita katakan siapa gurunya? Qadhi Abu Yusuf. Tetapi guru yang benar-benar guru yang Imam Ahmad tidak tinggalkan dan beliau belajar terus dengannya, imam namanya Hushaim ibnu Bashir. Dia juga berasal dari kota Wasit namanya. Jadi Wasit nama kota. Di sini Imam Ahmad belajar dengan seorang ulama yang bernama Yazid ibnu Harun, ulama besar. Yazid ibnu Harun ini ulama yang ditakuti oleh Al-Ma'mun. Siapa Al-Ma'mun? Khalifah. Khalifah Al-Ma'mun adalah khalifah yang mewajibkan umat Islam pada saat itu untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Pada saat dia akan mengatakan itu, ada Yazid ibnu Harun masih hidup. Ma'mun tidak berani. Maka salah seorang daripada pegawai atau pembantu Ma'mun mengatakan, kenapa kamu takut dengan Yazid ibnu Harun, wahai khalifah? Siapa dia engkau takuti? Kata Khalifah Al-Ma'mun mengatakan, aku takut dia tidak setuju dengan pendapatku, kemudian dia menentang aku, kemudian terjadi fitnah, terjadi pemberontakan dan sebagainya. Aku takut dengan Yazid ibnu Harun. Kata pegawainya, kalau begitu kita tes.
Saya datang ke dia, kita tes bagaimana pendapatnya, apa dia setuju dengan kita atau tidak. Maka datanglah pegawai Khalifah Al-Ma'mun dan datang ke tempat Yazid ibn Harun. Dan dia mengatakan, wahai Yazid ibn Harun, Khalifah Amirul Mukminin Ma'mun mengirimkan salam kepadamu. Dan dia mengatakan bahwa dia ingin menyuruh orang untuk mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kemudian kata Yazid ibnu Harun mengatakan, waihak, alangkah jeleknya kamu. Tidak mungkin Amirul Mukminin mengatakan perkataan yang jelek seperti itu, mustahil. Amirul Mukminin tidak seperti itu. Ma'mun luar biasa, bagus. Tidak mungkin mengatakan Al-Quran makhluk, kata Yazid ibnu Harun seperti itu. Kemudian dia pulang dan memberitahukan pada Ma'mun. Kata Ma'mun pada pegawainya, kurang ajar Yazid, ini kurang lebih ya bahasa. Dia sebenarnya bukan menjawab kamu, tapi dia menjawab aku. Yazid orang pintar, dia tahu aku yang mengatakan Al-Quran makhluk. Maka di sini Yazid ibnu Harun mencegah Khalifah Al-Ma'mun untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Dan pada saat pegawainya datang itu, siapa yang menyaksikan? Muridnya siapa namanya? Al-Imam Ahmad sekarang yang sedang kita bicarakan. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Beliau menyaksikan bagaimana gurunya Al-Imam Yazid ibnu Harun ditakuti oleh Khalifah. Nah ini Imam Yazid ini beliau kadang-kadang suka bercanda tadi. Tapi beliau tidak bercanda kalau ada Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Suatu hari pada saat Yazid ibnu Harun sedang mengajar, dia bercanda dengan muridnya. Tiba-tiba Imam Ahmad berdaham seperti itu untuk memberitahukan gurunya bahwa dia ada di situ. Kemudian begitu Yazid menengok ada Imam Ahmad, dia tidak sadar kalau ada Imam Ahmad, dia mengatakan ala a'lamtumuni anna Ahmad hahuna hatta la amzah. Tidakkah kalian beritahu aku bahwasannya Ahmad ada di sini? Dia bicara pada murid yang lain supaya aku tidak bercanda. Karena ada Imam Ahmad. Imam Ahmad orangnya serius. Baik. Kemudian Imam Ahmad, tadi kita katakan beliau sangat miskin, fakir. Al-Imam Yazid ingin memberikan uang, ingin memberikan hadiah. Imam Ahmad tidak mau menerima. Dia bekerja menjadi hammal. Tahu hammal? Apa? Kuli panggul. Hammal, mengangkat barang untuk mendapatkan upah. Dia tidak mau diberikan uang oleh gurunya. Tidak mau diberikan uang oleh gurunya sama sekali. Kemudian Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal radhiyallahu anhu berjalan ke Mekah Al-Mukarramah untuk menuntut ilmu. Setelah beliau menuntut ilmu di Irak, kemudian dia pergi ke Mekah Al-Mukarramah, dan Imam Ahmad haji selama hidupnya 5 kali. 3 kali haji jalan kaki. Jalan kaki zaman dulu juga tidak gampang, sulit. Al-Imam Ahmad jalan 3 kali sampai beliau hampir binasa. Saking tidak memiliki bekal dan juga dia jalan kaki. Dia haji untuk apa? Untuk haji, untuk ibadah dan juga untuk menuntut ilmu dengan ulama di Mekah Al-Mukarramah. Di Mekah Al-Mukarramah. Nah, ini ada sebuah riwayat dari Al-Imam Ibnul Jauzi. Siapa namanya? Ibnul Jauzi. Nah, ini penting karena kita belajar akidah. Dalam kitab Manaqib Imam Ahmad dikatakan pada saat Imam Ahmad sedang di dalam perjalanan hajinya, dia tersesat. Kemudian dia mengatakan, "Ya ibadallah, dulluni 'ala tariq." Wahai hamba-hamba Allah, tunjukkan aku jalan. Ini istighatsah namanya. Hatta waqaftu 'ala tariq. Sampai akhirnya dia tahu jalan yang benar yang mana. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, juga Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ibnul Jauzi juga, Ibnu Katsir juga. Ya, jadi kemarin kalau dalam pelajaran pengantar akidah kita jelaskan apa hukum masalah istighatsah, hukum ini dan itu. Nah, itu semua berdasarkan perkataan para ulama dan juga yang disebutkan para ulama di dalam kitab-kitab mereka.
Al-Imam Ahmad pada saat beliau berada di Mekah Al-Mukarramah, beliau belajar dengan Sufyan ibnu Uyainah. Di Mekah ada satu kejadian unik. Bajunya Imam Ahmad punya baju satu. Pada saat beliau mencuci bajunya, dia jemur, ada yang mencuri baju Imam Ahmad. Dicuri bajunya. Dia pakai ala kadarnya sudah, tidak ada pakaian. Sehingga dia tidak bisa keluar rumah. Dia tidak bisa menuntut ilmu lagi, tidak bisa keluar kamarnya. Kenapa? Bajunya nggak ada. Sehingga teman-temannya cari, mana Ahmad? Kok nggak ada di halaqah Sufyan ibnu Uyainah? Siapa Sufyan? Imam ahli hadis di Mekah Al-Mukarramah. Umurnya 80 tahun. Umurnya berapa? 80 tahun. Kemudian Al-Imam Ahmad di kamarnya. Akhirnya teman-temannya datang untuk mengunjungi. Ahmad di mana? Oh, di kamar, nggak keluar-keluar, kata orang. Akhirnya diketok pintunya, kemudian ditanya, wahai Ahmad, kenapa kamu tidak keluar? Dia ceritakan, saya punya baju dicuri orang. Kemudian mereka ingin memberikan Imam Ahmad uang untuk membeli baju, maka Imam Ahmad menolak. Dia tidak punya uang, menolak dikasih uang. Kemudian dia tidak bisa cari uang, dan dia tidak punya uang, nggak bisa cari uang karena tidak bisa keluar, tidak ada baju. Akhirnya teman-temannya berpikir, teman-temannya imam semua, ulama semua, gimana caranya biar Ahmad bisa menerima. Kemudian mereka mengatakan, wahai Ahmad, aku pingin kamu tuliskan pelajaran, kitab, tulis kitab. Akhirnya kata Imam Ahmad, baik, ini aku kasih 1 dinar. Kata Imam Ahmad, baik, belikan aku baju dan juga kain, ya, sarungnya, dan sisanya berikan uangnya kepadaku. Akhirnya mereka berikan, dan Imam Ahmad bisa belajar kembali di Mekah Al-Mukarramah bersama Imam Sufyan ibnu Uyainah. Pada saat berada di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah, ada sebuah kejadian lain. Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal bersama temannya Ishaq ibnu Rahaweh. Al-Imam Ishaq ibnu Rahaweh, Imam Ahmad mengatakan kepadanya, ya Aba Ya'qub, qum hatta uriyaka rajulan lam tara aynaka mithlah. Wahai Ishaq, Aba Ya'qub Ishaq namanya. Ishaq siapa? Temannya Imam Ahmad. Sini, aku beritahukan kamu seorang ulama yang tidak pernah engkau lihat dengan kedua matamu. Kemudian akhirnya, dan mereka tadinya berada di dalam halaqah majelisnya siapa? Sufyan ibnu Uyainah, ahli hadis terkenal, yang umurnya 80 tahun. Kemudian diajak oleh Imam Ahmad untuk pergi ke halaqah lain, ke majelis lain. Akhirnya mereka berdua duduk di situ. Ada seorang yang pakaiannya seperti orang Badui, pakai pakaian putih seperti orang Badui. Kemudian setelah itu dia mendudukkan aku di sampingnya. Kemudian Ishaq mulai berbicara dengan orang tersebut, saling berdiskusi masalah ilmu. Kata Ishaq, fanfajara minhu ilmun. Kemudian setelah itu kata Ishaq ibnu Rahaweh, fanfajara li minhu ilmun ajiza anhu hifdhi. Tersembur, apa bahasanya? Tersembur, keluar ilmu, terpancar ilmu yang besar yang tidak bisa aku hafal, enggak sanggup otakku untuk menghafal dan menerimanya karena saking banyak ilmu orang tersebut. Kemudian setelah itu, setelah lama berada di dalam majelis tersebut, kata Ishaq, mana orang yang tadi kamu memberitahu akan aku? Kata Imam Ahmad, ini orangnya. Siapa dia? Al-Imam Asy-Syafi'i. Umurnya pada saat itu masih 37 tahun. Itu umur 80. Kata Ishaq ibnu Rahaweh, Imam Ishaq mengatakan kepada Imam Ahmad ibnu Hanbal, aqamtana, ya subhanallah, aqamtana min indi Sufyan. Engkau membangunkan aku dari halaqah, dari majlisnya Sufyan, wa yaqul haddatsana Zuhri. Padahal dia mempunyai hadis Al-Imam Zuhri. Imam Zuhri, imam besar. Fadhanantu annaka sata'ti birajulin mithla Zuhri. Aku kirain engkau akan
datang membawa aku kepada seseorang seperti Imam Az-Zuhri au qariban minhu, atau sepertinya. Fa'ataita li ila syab, kemudian engkau datang kepada anak muda, kata Imam Ahmad, kata Imam Ishaq. Kemudian kata Imam Ahmad, ya Aba Ya'qub iqtabis minar rajul, wahai Aba Ya'qub, belajar dari orang ini, yaitu dari Imam Syafi'i, karena orang ini luar biasa. Imam Ahmad Ibnu Hanbal mendoakan Imam Syafi'i di dalam salatnya 40 tahun. Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Kenapa? Beliau belajar fikih dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ahmad pernah menjanjikan Imam Syafi'i, tapi beliau tidak menepati janjinya. Imam Ahmad mengatakan akan datang bertemu Imam Syafi'i di Mesir, tetapi tidak bisa datang. Mungkin Imam Ahmad tidak punya uang untuk datang, untuk melakukan perjalanan tersebut. Karena mungkin kesulitan. Imam Ahmad ingin jalan ke berbagai tempat, tapi karena kesulitan ekonominya sehingga dia tidak bisa menuntut ilmu di tempat-tempat yang ia inginkan. Kemudian Al-Imam Ahmad belajar dengan namanya Abdul Razzaq As-San'ani. Setelah beliau tinggal di Mekah selama 7 tahun, dia datang kepada Abdul Razzaq As-San'ani. Abdul Razzaq imam di Yaman, imam hadis, ahli hadis terkenal. Dikatakan tidak ada seseorang setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang didatangi oleh banyak orang kecuali Imam Abdul Razzaq. Saking ilmunya banyak. Setelah Rasulullah SAW didatangi oleh orang dari penjuru dunia untuk masuk Islam. Setelah Rasul SAW tidak ada lagi orang seperti Abdul Razzaq As-San'ani di Yaman. Ilmunya luar biasa besar. Imam Abdul Razzaq juga seperti Imam Abu Hanifah memberikan muridnya uang. Dia orang yang kaya memberikan muridnya uang. Tetapi Al-Imam Ahmad tidak mau menerima dari Abdul Razzaq. Kata Imam Ahmad, kalau aku mau terima uang, aku akan terima darimu. Tapi aku tidak terima uang dari siapapun. Kemudian Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, karena beliau tidak mau menerima uang dari siapapun, kadang-kadang dia tidak makan berhari-hari. Sampai suatu hari dia menggadaikan sendalnya untuk membeli roti, khubuz atau roti. Kenapa? Untuk makan, tidak ada uang sama sekali. Ya, Imam Ahmad bekerja, kemudian dia menuntut ilmu, dan kemudian dia mengurus urusannya sendiri. Intinya dari tadi yang disebutkan, guru-guru Imam Ahmad yang paling penting ada 5 orang kurang lebih. Yang pertama siapa? Hushaim ibnu Bashir. Hushaim ini ilmu pertama Imam Ahmad. Hushaim ini beliau belajar darinya juga sabar di dalam menuntut ilmu. Hushaim adalah seorang ulama yang juga dari keluarga yang tidak mampu. Hushaim ayahnya seorang tabakh atau tukang masak. Dia pengen anaknya masak, dia tidak mau anaknya jadi ulama. Sehingga Hushaim ingin belajar. Dia datang ke tempat qadhi pada saat itu. Al-qadhi seorang ulama, datang ke tempat qadhi belajar. Tiba-tiba Hushaim sakit, udah lama sakitnya. Dan dia dilarang untuk belajar oleh ayahnya. Tetapi kemudian setelah itu qadhi datang ke tempat Hushaim. Qadhi bertanya, mana Hushaim? Tidak pernah kelihatan. Oh, Hushaim lagi sakit. Qadhi datang bersama tokoh-tokoh masyarakat pada saat itu, datang ke rumah Bashir, yaitu ayahnya Hushaim. Dan karena melihat qadhi datang ke rumahnya, maka dia mengatakan, ya Hushaim, belajar dari sekarang. Qadhi sampai datang ke rumahmu, ke rumah ini, saya seorang juru masak, cuman orang yang tukang masak saja bisa datangi qadhi. Oleh qadhi mungkin seperti sekarang kita menteri atau presiden, seperti itu. Maka mulai sekarang belajar, boleh dibebaskan oleh ayahnya untuk belajar. Dan dia kemudian adalah seorang ulama besar yang menghafal 20.000 hadis. Imam Ahmad hafal berapa hadis? 1 juta hadis. 1 juta hadis bukan berarti hadisnya beda-beda, enggak. Sanadnya berbeda, itu 1 hadis. Jelas? Jadi sanad hadis berbeda, walaupun hadisnya sama, isinya sama, tetapi kalau sanad tahu nggak sanad?
yang meriwayatkannya berbeda, maka disebut beda hadisnya. Nah, kemudian yang kedua, guru beliau juga yang kedua adalah Yazid ibni Harun al-Wasiti. Tadi yang sudah kita jelaskan. Dikatakan bahwa beliau di antara ciri-cirinya dan juga Imam Hushaim adalah sholatnya sangat lama. Kalau sholat sangat lama sholatnya. Kemudian seorang yang hafidh, mutqin, abid, orang ahli ibadah. Dan dia tadi dikatakan oleh Al-Imam Ahmad, dikatakan juga bahwa ya makmun takut kepadanya. Tadi yang kita ceritakan. Yang terakhir, yang berikutnya adalah Al-Imam Ismail ibnu Ulayyah. Siapa Ismail ibnu Ulayyah? Seorang ulama besar. Ulayyah ibunya. Jadi dinisbatkan pada ibunya. Kenapa? Karena ibunya seorang alim, seorang yang luar biasa banyak keutamaannya. Ayahnya namanya Ibrahim, seorang pedagang. Istrinya yang ulama. Tadi dikatakan Ismail ibnu Ulayyah. Dia maunya dipanggil Ismail bin Ibrahim, tapi orang-orang panggil dia Ismail ibnu Ulayyah. Kemudian Ismail ibnu Ulayyah adalah gurunya Imam Syafi'i dan gurunya Imam Ahmad. Kata Al-Imam Abu Dawud mengatakan, ma ahadun minal muhaddithin illa waqad akhta. Tidak ada satu orang ahli hadis pun kecuali telah melakukan kesalahan. Ketika menyebutkan hadis, salah. Kecuali dua orang. Illa Ismail ibnu Ulayyah. Ismail ibnu Ulayyah tidak pernah meriwayatkan hadis dan salah. Saking kuatnya hafalannya. Wa Bishr ibnu Mufaddil katanya. Dia juga seorang ahli ibadah, seorang yang zuhud dan jarang tertawa. Al-Imam, siapa namanya? Ismail ibnu Ulayyah. Nah, kata seorang muridnya mengatakan, jalastuhu 20 sanah fama ra'aituhu yadhhak. Ini juga serius. Aku berguru dengan Ismail 20 tahun dan aku tidak pernah melihatnya tertawa. Kata seorang ulama besar, Abdullah ibn Mubarak namanya, Ustadzul Asatidah, gurunya para guru. Beliau mengatakan, Abdullah bin Mubarak imam, kemudian ulama besar, dan dia seorang pedagang yang menjamin 5 orang ulama. Ada 5 orang ulama disuruh tidak kerja sama sekali untuk menuntut ilmu saja. Yang memberikan uangnya adalah Abdullah bin Mubarak. Para ulama, kalau yang memberikan uang pedagang yang soleh seperti Imam Abdullah bin Mubarak, mereka mau dan mereka senang. Kenapa? Karena uangnya halal dan berkah. Yang pertama Imam Sufyan ibn Thawri, kemudian Sufyan ibnu Uyainah yang tadi kita jelaskan, kemudian Fudail ibnu Iyad, kemudian Ismail ibnu Ulayyah dan Muhammad ibnu Sammah. 5 orang ini dia memberikan uang kepada mereka semua. Dan dia adalah guru juga, dia syekh, seorang syekh besar. Dia mengatakan, laula khamsah mattajartu. Kalau bukan karena 5 yang tadi aku nggak dagang, kata dia. Beliau pada saat Ibnu Ulayyah menjadi qadhi, menjadi hakim, dia marah Abdullah bin Mubarak dan tidak lagi memberikan uang pada Ismail bin Ulayyah. Gurunya siapa nih yang kita ceritakan? Guru Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kemudian Ismail nanya, kenapa kamu tidak berikan lagi aku uang? Kenapa engkau tidak lagi salam padaku, tidak bertemu dengan aku? Kemudian kata di situ diomeli oleh Abdullah bin Mubarak, dikatakan engkau bekerja dengan sultan yang suka zalim dan sebagainya, jangan kerja dengan mereka, jangan deketi mereka dan seterusnya. Maka kemudian Al-Imam Ismail meninggalkan sultan, kemudian dia tetap dengan Abdullah ibnu Al-Mubarak. Kalau orang zaman sekarang mau mana, jadi menteri atau ikutin Abdullah bin Mubarak? Jadi menteri, nggak ada urusan sama Abdullah bin Mubarak. Tapi Ismail bin Ulayyah tahu siapa Abdullah bin Mubarak, dan dia lebih suka harta daripada Abdullah bin Mubarak daripada harta menjadi menteri atau menjadi qadhi. Kemudian Sufyan ibnu Uyainah, ini yang terakhir, guru Imam Ahmad yang terbesar. Imam Asy-Syafi'i mengatakan Malik wa Sufyan al-qarinan. Ya, Malik dan Sufyan itu teman dekat. Jadi Imam Sufyan berasal dari Kufah, kemudian dia pergi ke Mekah dan haji 27 kali. Menjadi ulama Mekah al-Mukarramah. Dan yang terakhir, guru Imam Ahmad yang paling terkenal bernama Abdul Razzaq As-San'ani, yang tadi kita ceritakan, ya. Dan Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani
merupakan seorang ulama besar yang tadi yang kaya raya menjamin muridnya. Jadi ulama beda-beda. Ada ulama yang miskin, ada ulama yang tidak, ada ulama yang santai, ada yang tidak santai, ada yang serius, ada yang tidak, macam-macam, tergantung dengan watak mereka. Dikatakan Imam Ahmad, kata Ibnul Jauzi, memiliki 414 syekh dan 1 orang guru perempuan. Ya, Imam Ahmad seperti dikatakan Imam Ibnul Jauzi. Imam Ahmad kemudian tidak mengajar kecuali umurnya berapa? 40 tahun baru mulai ngajar. Dan majelisnya itu dihadiri oleh 5.000 orang. 5.000 orang zaman dulu, kalau sekarang kita Masya Allah 1.000 orang hadir. Ya kan? Dulu itu 5.000 orang, tidak ada mikrofon. Dihadiri oleh 5.000 orang. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari dan menceritakan kisah Imam Ahmad pada saat beliau mulai mengajar, dan juga nanti akan kita jelaskan Mu'tazilah itu sedikit, siapa Mu'tazilah dan sebagainya, pemikiran mereka bagaimana, Wasil ibn Atha siapa, dan juga bagaimana Imam Ahmad memiliki masalah dengan Mu'tazilah, dan seterusnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Allahu a'lam, demikian, sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.